Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayan gereja ini akhirnya masuk Islam setelah dibuat merinding oleh surat Al-An'am. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan agar bermanfaat untuk semua. Perjalanan mencari kebenaran memang tak selalu berjalan mulus. Beberapa orang butuh waktu yang sangat lama untuk benar-benar meyakinkan hatinya dan menyambut hidayah yang Allah berikan. Hal ini dialami langsung oleh seorang pelayan gereja dan asisten pastor di Mesir yang akhirnya memeluk Islam setelah masa pencarian 30 tahun lamanya. Cerita ini dituliskan dalam buku kisah para mu'alaf yang menakjubkan oleh Cek Mamduh Farhan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jamal Zakaria Armenius yang telah masuk Islam namanya berganti menjadi Jamal Zakaria Ibrahim. Jamal bercerita bahwa dirinya telah menjadi koster atau pelayan gereja sejak usia 8 tahun. Ia tinggal di rumah pendeta dan membantu urusannya. Setelah ia menjadi asisten pendeta dan terus melayani gereja selama 30 tahun. Lahir di keluarga Nasrani yang tinggal di perbukitan Mesir, tempatnya di Monia. Berkat ketaatan dan keistimewaannya yang sudah terlihat sejak kecil, ia memilih menjadi seorang koster sejak usia 8 tahun. Keraguan pertama sang pelayan. Pada saat itu, agamanya telah memisahkan dia dari teman-teman muslimnya. Hal tersebut sebenarnya membuat ia ragu dan terus bertanya dalam dirinya, mengapa ada perpisahan ini? Ditambah lagi dengan bayang-bayang yang selalu ada dalam benaknya, melihat anak-anak muslim yang selalu pergi ke masjid untuk salat jemaat bersama ayahnya, memakai hijab putih bersih dan selepas sandal mereka sebelum masuk ke dalam masjid. Pertanyaan terus tumbuh di dalam pikirannya yang masih kecil saat itu. Akan tetapi ia terus merahasiakannya dalam diri tanpa berani melantarkan satu kata pun. Pada suatu hari, ketika Jamal sudah memasuki usia remaja, ia melihat gambar Al-Masih yang tengah disalib dan bertanya pada ayahnya, apakah dia itu Al-Masih yang sebenarnya? Apakah dia itu adalah Allah bagaimana yang mereka katakan? Lalu di mana dia berada saat mereka menyalibnya? Lalu bagaimana perjalanan dalam semesta ini saat dia disalib? Ayahnya terdiam 1000 bahasa. Jamal akhirnya segera pergi dan kembali pada kitab sucinya kala itu, mencoba untuk mencari jawaban di dalamnya. Tetapi hasilnya nihil, ia tidak menemukan jawaban apapun. Setelah beranjak dewasa, ia bertanya pada seorang pendeta mengenai hal tersebut. Tetapi tetap saja Jamal tak menemukan jawaban yang bisa memuaskan rasa keinginannya. Begitupun saat ia bertanya tentang Trinitas, mencari kesalahan dalam Al-Quran. Saat Jamal menjadi koster dan kemudian menjadi asisten pendeta pertama, ia ditugaskan untuk masuk sebagai anggota komite Al-Quran. Jamal bertanggung jawab atas segala pertanyaan agama di gereja. Melalui pekerjaannya, Jamal memiliki kesempatan untuk mempelajari Alkitab dengan lebih mendalam. Sampai akhirnya ia membongkar 5.000 kesalahan dan pertentangan yang ada di dalamnya. Kemudian ia catat dengan rinci. Setelah menemukan kejanggalan tersebut, Jamal mulai membuka diskusi dengan para pendeta. Metode tersebut terus ia lakukan selama 3 tahun. Namun belum juga menemukan jawaban yang bisa membuat hatinya terpuas. Sampai akhirnya para pendeta melihat banyak orang-orang seperti memeluk Islam. Untuk menghindari hal yang sama terjadi pada Jamal, maka sang pendeta segera memilih Jamal untuk menjadi perwakilan koster secara nasional. Di sana ia mendapatkan tugas baru, yaitu untuk mempelajari isi Al-Quran dalam mencari kesalahan di dalamnya, mencari ayat-ayat yang memiliki tafsir ganda. Hal ini dilakukan untuk bakal mereka berdiskusi dengan umat Islam dan perlahan melunturkan akidah mereka. Selain itu, juga untuk mengajarkan anak-anak di gereja bahwa tidak ada satupun yang bisa membongkar pertentangan di dalam agama mereka. Surat yang menggentarkan jiwa. Perlahan Jamal mulai membuka Al-Quran secara acak. Niatnya dipenuhi dengan mencari banyak perkara dan kontradiksi di dalamnya.
Namun tak disangka ia malah ditujukan pada surat Al-An'am yang memiliki arti sangat mulia. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melampangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang menghendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jamal membuka Al-Quran untuk kelima kalinya. Ayat yang sama pun datang, maka saat itu ia merasakan ketegangan dan merinding yang sangat hebat. Ayat tersebut benar-benar membuatnya terdiam dan terngiang dengan isi kandungan ayat tersebut. Setelah menjalankan penelitian selama sebulan lebih, Jamal akhirnya bertemu dengan uskup. Uskup itu bertanya pada Jamal kesalahan apa yang telah ia temukan sejauh ini. Maka aku mengambil secari kertas dan menuliskan, aku belum menemukan satu perangan pun dalam Al-Quran. Dan di akhir kertas itu aku membubuhkan namaku tanpa menyertakan gelar yang diberikan dari gereja. Jamal pun terus berjalan dalam pencariannya. Ia terus membaca buku-buku tentang agama Islam, bertahun-tahun hidup dalam kecemasan dan kebingungan, hingga berat badannya turun 18 kilo. Berakhirnya sebuah pencarian. Namun di tengah pencarian Allah mempertemukan Jamal dengan seseorang ulama Islam yang memberikannya kesempatan untuk berdiskusi dengan dan membaca buku-buku Islam. Ia pun terus memperdalam pengetahuannya sampai akhirnya ia dapat menemukan keanggulan Islam. Hidayah lainnya yang Jamal terima adalah saat ia mengunjungi masjid yang sedang mengadakan acara pembagian kepada kaum fakir miskin. Ia turut hadir di sana bersama teman-teman kantornya. Kemudian datanglah seorang ibu menghampiri Jamal dan berkata padanya, aku dulu berasal dari keluarga kaya yang beragama Nasrani. Lalu aku masuk Islam. Kemudian aku tinggalkan seluruh harta dan keluarga aku. Lalu aku menikah dengan salah satu orang fakir dan kaum muslimin. Jamal terkejut dan merasa bahwa itu adalah pertanda dari Allah bahwa dirinya harus segera bersyahadat. Saat itu pula ia langsung menyatakan keselamatannya. Keislamannya pada dirinya sendiri. Barulah keesokan harinya ia mengucapkan syahadat secara resmi dan menyatakan keislamannya di depan seluruh rekan-rekannya. Nah, oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.